Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas cara membuat kuesioner dengan Google Form. Bagi teman-teman yang lagi penelitian atau skripsi, cara membuat kuesioner dengan Google Form biasa ada di mata kuliah Riset Metodologi in Accounting and Finance. Bagaimana cara membuat kuesioner dengan Google Form, apalagi di masa pandemi, dengan kuesioner online lebih efektif dan efisien. Nah, pertama-tama teman-teman harus sudah punya kuesioner. Lalu kita masukkan ke dalam Google Form. Nah, di sini Ibu sudah membuat kuesioner. Nah, bagaimana kuesioner yang sudah Ibu buat bisa di online, kuesioner online. Jadi tidak perlu datang langsung ke lokasi untuk menyebar kuesioner. Dulu waktu Ibu kuliah, Ibu datang langsung nih, misalnya ke Palembang, ke Bandung, sebar kuesioner langsung, ngantarkan hard copy. Nah, dengan Google Form teman-teman bisa online, apalagi di masa pandemi. Caranya bagaimana membuat kuesioner dengan Google Form? Teman-teman harus punya email Google. Nah, buka email Google, Ibu punya nih email Google. Ibu yakin teman-teman punya email Google ya. Lalu tanda titik 9 di sebelah kanan, pilih doc. Nah, tanda titik 3 di sebelah kiri, pilih form. Akan muncul seperti ini, ada kontak information, event registration, party invite. Nah, terserah teman-teman sesuai selera yang mana. Ibu pilih kontak information. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya nih, kontak information kita ganti kuesioner penelitian, kuesioner. Jadi silakan teman-teman kasih judul ya. Misalnya kuesioner ini misal ya. Kuesioner ini mencerita. Kuesioner penelitian ini terkait misal ya, terkait dengan topik misal, nanti terserah bahasa teman-teman, dengan topik sistem informasi akuntansi misalnya. Nah, ini nama respondennya, email responden misalnya. Ini bisa teman-teman ganti sesuai selera ya. Oh Bu, saya nggak mau pakai email, saya mau pakai usia. Silakan diganti. Address, alamat. Oh Bu, saya nggak perlu alamatnya lah, saya mau ganti menjadi usia misalnya. Nah, silakan. Nah, usia misalnya di sini di sebelah kanan ya, pilih misalnya multiple choice. Nah, teman-teman pilih nih, misalnya ini usia 20 sampai 30 misalnya. Misalnya ya, ini tinggal teman-teman ini add, tinggal gini. Nah, ini tinggal kita ini, atau di enter aja dari sini kan, enter. Nah, usia misalnya 40 sampai 30 sampai 40, ini misal ya. Nah, silakan teman-teman. Nah, dari sini kita tab atau kita enter, yang betul di enter. Nah, 40 sampai 50 tahun. Nah, ini responden yang mengisi kuesioner kita usianya berapa misalnya. Nanti kita coba ngisi ya. Nah, begitu, silakan ya. Nah, ini misalnya tadi kan address kita ganti usia, terus phone number misalnya perlu. Kalau nggak perlu ini silakan teman-teman. Ini ya, tadi ini email. Nah, kalau require berarti wajib diisi. Name tadi Ibu short answer. Email short answer. Ini usia Ibu ganti multiple choice. Nah, phone number short answer, comment. Nah, misalnya dia nanti ada pendapat, silakan. Ini terserah teman-teman ya. Nah, lalu sekarang kita ini add question. Nah, di sini ya, question kita nih. Nah, ini kuesioner yang sudah Ibu buat. Selama ini aplikasi sistem informasi akuntansi yang Bapak Ibu jalankan memiliki fasilitas menu untuk menginput lokasi baru atau wilayah baru. Nah, di sini masukkan ke sini, udah Ibu buat kan? Tinggal Ibu copy paste. Selama ini kita copy dulu biar nggak lama ya.
Nah, nah karena jawaban ibu kan kuesioner ibu ini tidak memiliki, kurang memiliki, cukup memiliki, memiliki, sangat memiliki. Nah, ibu ganti ini menjadi linear scale. Linear scale. Tadi tidak memiliki, mau di copy juga bisa kalau udah jadi ya. Ini misalnya sangat memiliki. Nah, terus bagaimana lanjut ke pertanyaan atau pernyataan berikut? Tinggal duplikat. Nah, ini tinggal kita hapus. Akan muncul begini, tidak memiliki di skor 1, saat memiliki skor 5. Kalau dia jawab 3 berarti, nah teman-teman bisa menilai ya. Oke, pertanyaan berikut ibu contohkan 5 pertanyaan, kita copy. Oke, duplikat, berarti ini tidak perlu ngisi lagi, tidak memiliki, sangat memiliki. Ini kita delete. Ini ibu udah buat kuesionernya ya, jadi ibu tinggal copy paste. Kalau teman-teman belum buat, jadi teman-teman harus ketik. Duplikat, ibu pakai ini ya, karena ibu di duplikat maka sama nih, linear square, tidak memiliki, sangat memiliki, udah ada otomatis. Nah, ini contoh kuesionernya ya. Silakan teman-teman sesuai. Ini kita hapus karena kita tadi duplikat. Nah, duplikat. Nah, ibu contohkan 5 pernyataan atau 5 pertanyaan kuesioner. Nah, ini ya. Nah, ini kan udah selesai nih. Kalau tanda ini berarti wajib diisi. Nanti dia akan seperti ini. Nah, setelah selesai, nah ini sesuai kebutuhan ya. Misalnya ini phone number nggak perlu lah. Mau teman-teman ganti jenjang pendidikan, silahkan. Misalnya jenjang pendidikan, silahkan sesuai kebutuhan. Karena jenjang pendidikan pasti pilihannya adalah S1, S2, S3, maka kita ganti multiple choice. Nah, ini kita isi S1. Ini kita enter aja S2. Enter S3 misalnya ya. Nah, ini sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Komen, oh nggak perlu lah komen-komen segala, silakan dihapus aja, terus nanti dipilih ininya. Nah, kalau multiple choice kan tadi nih S1, S2, S3, atau tadi untuk usia. Kalau checkbox itu muncul 2 jawaban. Kalau tadi linear scale itu seperti ibu sangat tidak setuju, setuju, netral, sangat tidak setuju, setuju. Nah, itu silakan teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Udah, sebenarnya ini tinggal kita percantik nih. Misalnya ini warna hijau, oh jelek bu, saya nggak mau hijau, saya mau warna kuning. Nah, kita pilih ini, klik ini tema option, mau warna kuning. Nah, ini misalnya kuning nih. Nah, atau mau merah, atau mau biru, silahkan. Atau mau ini, nah silahkan. Atau hijau, saya mau kuning bu misalnya ya, kuning. Lalu ininya bisa diganti, ini hijau kan, kita ganti image upload, diklik image upload, kita pilih nih, misalnya ibu mau pilih ini deh biar segar, misalnya insert. Lihat akan berubah dari hijau berubah menjadi, nah berubah kan. Nah, ini bisa teman-teman desain. Lalu ini hurufnya juga bisa teman-teman ganti nih, misalnya mau pakai payful. Nah kan kuesioner penelitiannya langsung berubah hurufnya ya, silahkan sesuai selera. Lalu ini preview untuk melihat kuesioner kita. Nah, kuesioner kita akan muncul seperti ini. Nah, yang tadi udah kita buat kan, ini responden yang mengisi, bukan responden yang mengisi. Nah ini yang tadi kuesioner yang udah kita buat, lalu submit. Nah, apa kita perlu coba? Kita coba ya. Nama misalnya ibu responden nih, ibu coba isi Dr. Meriani. Email misalnya bolehlah binus edu. Usia ini sini, S3. Komen misalnya, komennya misalnya sesuai kuesioner. Misalnya kuesioner lebih mudah dipahami, misalnya komennya respon dan kuesioner dibuat lebih mudah dipahami, buat mudah dipahami. Ini komennya responden ya ibu, hanya. Nah, ini kan tadi kita pakai hurufnya kita gantikan. Selama ini aplikasi sih ya ibu pilih ini tadi, berarti ini memiliki ya. Ini ibu pilih tidak memiliki, ini sangat memiliki, ini misalnya ya, ini misal, lalu submit. Nah, udah submit kan, bisa edit your response kan. Oh tadi ibu salah isi nih, harusnya misalnya
salah isi. Misalnya selama ini aplikasi sistem informasi akuntansi yang Bapak Ibu jalankan memiliki fasilitas menu yang untuk menginput lokasi baru, wilayah baru tidak memiliki. Ibu harus isi satu, misalnya bisa nih submit. Nah, lalu sekarang kita lihat di respon. Ada di respon nih, satu respon. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, ini satu respon ya. Nanti teman-teman bisa lihat responnya di respon. Nah, ini karena satu respon. Bisa teman-teman minimal 31 responden, silahkan ya. Bu, ini kurang rapi Bu, saya perlu di dalam bentuk Excel. Oh, bisa. Nah, teman-teman respon. Ini hanya bisa oleh pembuat kuesioner. Jadi responden nggak bisa melihat respon ini, hanya teman-teman pembuat kuesioner, karena untuk buka ini harus menggunakan akun Gmail teman-teman. Di sini titik 3 sebelah kanan, titik 3 klik. Select respond destination, ini untuk supaya rapi masukkan ke Excel. Create a new spreadsheet misalnya. Kita create. Nah, maka jawaban responden akan masuk ke Excel. Jadi rapi ya, ada di Google Drive, ada di Excel. Nah, ini jawaban responden, ini questionnya. Respon ini hanya bisa dilihat oleh pembuat kuesioner, yaitu teman-teman dengan akun Gmail. Tadi kita udah coba ngisi kan, kita udah submit. Bisa nggak saya mau submit lagi? Nggak bisa. Jadi di sini udah ada keterangan hanya bisa. Pada saat kita buat ini hanya bisa di sini setting. Nah, ini ya, limit to one respond. Ini hanya bisa satu responden, hanya bisa isi satu kali. Presentation misalnya, mau show progress bar bisa, mau shuttle question or save misalnya. Maka di sini ada barnya ya. Nah, ini jawaban responden. Lalu kita mau ucapin terima kasih ke responden yang sudah mengisi kuis. Nah, misalnya kita mau ini ya. Oke, nah ini presentation, kita mau terima kasih telah mengisi kuesioner misalnya ya. Ke responden telah mengisi, save misalnya. Silakan teman-teman. Lalu sudah selesai kan? Kita send. Nah, muncul di sini linknya. Kita pilih shorten URL, maka linknya pendek. Ini kan panjang nih, disarankan menggunakan link yang pendek supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, jadi pendek kan? Nah, ini kita copy. Nah, ini kita share ke grup lah untuk isi kuesioner atau ke teman-teman. Oke. Nah, udah selesai. Nah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar, mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa. Bye-bye.